Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nurhayati, NIM 18040426177. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview aplikasi yang menyediakan fasilitas tahrij hadis. Aplikasinya bernama Kumpulan Hadis Lengkap 9 Imam Full Offline. Untuk tahu lebih lengkapnya, kita akan mereview 4 poin. Pertama, buat aplikasi. Kedua, fitur-fiturnya. Ketiga, tutorial tahrijnya. Dan keempat, kelebihan dan juga kekurangannya. Oke, langsung saja kita ke poin pertama. Poin pertama, pembuat aplikasi. Aplikasi Kumpulan Hadis Lengkap 9 Imam Full Offline merupakan aplikasi hadis berbasis Android, produk Indonesia yang pertama kali diciptakan oleh Firdaus Kurniawan Zulkarnain pada tahun 2019 di Pemalang, Jawa Tengah. Poin kedua, fitur. Setelah kita berhasil mendownload aplikasi Kumpulan Hadis Lengkap 9 Imam Full Offline di aplikasi Play Store, lalu kita buka aplikasinya, kita akan dihadapkan dengan berbagai fitur yang tersedia. Pertama, terdapat deretan 9 nama kitab tiap imam, dimulai dari kitab Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majah, Malik, Muslim, dan Nasai. Pada setiap nama-nama kitab ini, terdapat daftar beberapa tema kitab, jumlah kitab, dan jumlah hadis pada tiap temanya. Lalu, pada setiap tema kitab, terdapat daftar bab dengan judulnya dan keterangan jumlah hadis per babnya. Dan di pojok kanan atas, terdapat tanda tanya yang berisi info pembuat aplikasi dan tanda seru yang berisi biografi imam. Kemudian, pada setiap bab, terdapat isi hadis, tema hadis, lalu ada fitur terakhir dibaca ketika kita sudah membaca dan ingin menandainya. Fitur favorit ketika kita menyukai hadis ini dan ingin menandainya. Fitur bagikan ketika kita ingin membagikan hadis ini ke teman-teman kita ke aplikasi yang tersedia. Dan fitur baca di mana kita dapat membaca hadis secara berurutan dengan tambahan fitur penguat hadis atau pendukung dari hadis-hadis lain. Fitur potongan Quran untuk mengetahui relasi hadis dengan Al-Quran bila ada, dan terakhir fitur sanad hadis. Terdapat sanad 1 dan 2, dan pada setiap sanad terdapat info tentang perawi dan total hadis yang dirawayatkan. Ketika kita kembali lagi di halaman awal, tersedia fitur 8 jenis hadis mulai dari hadis qudsi, mutawatir, mauquf, mu'allaq, maktub, marfu, munqati, mursal. Setiap jenis hadis berisi definisi jenis hadisnya dan daftar hadis yang tergolong di dalamnya. Selain itu, pada halaman awal di bagian pojok kanan atas terdapat tanda titik 3 yang terdiri dari fitur cari hadis untuk menemukan hadis secara acak, fitur tentang aplikasi yang berisi info pembuat aplikasi, dan fitur atur tema, di mana kita bisa mengatur dengan mode gelap atau terang. Kemudian, pada tanda love berisi daftar hadis yang sudah kita tandai sebagai hadis favorit, dan pada tanda kotak berisi daftar hadis yang sudah ditandai sebagai hadis yang telah dibaca. Poin ketiga, tutorial tahrij hadis. Dengan aplikasi ini, kita bisa mencari hadis dengan 3 kategori. Pertama, berdasarkan nomor hadis. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan fitur baca. Kedua, berdasarkan tema kitab atau hadis, kita dapat menemukan langsung pada halaman awal. Ketiga, berdasarkan kata yang kita inginkan, kita bisa menggunakan fitur titik 3 bagian cari hadis pada halaman awal. Misal saja kata zakat dengan tulisan Arab, atau dapat juga kata ikhlas dengan tulisan bahasa Indonesia. Setelah itu akan muncul hadis yang berkaitan dengan kata tersebut di seluruh kitab hadis. Poin 4. Kelebihan dan kekurangan hadis. Kelebihan. Pertama, aplikasi dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesia sehingga dapat memudahkan penggunanya. Kedua, pengoperasiannya mudah dan simpel. Ketiga, dapat digunakan oleh setiap kalangan termasuk masyarakat umum dan pemula. Keempat, data yang disajikan cukup lengkap.
Kelima, dapat mengcopy maupun membagikan hadis dan terjemahannya dengan mudah. Kekurangan. Pertama, aplikasi tidak dilengkapi info detail mengenai biografi dan kondisi masing-masing perawi hadis. Kedua, tidak dapat mencari hadis dengan sifat tertentu seperti ayat sajadah. Itu tadi teman-teman hasil review saya tentang aplikasi kumpulan hadis lengkap 95 full offline. Simpel kan? Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.